Selamat datang kembali di Pengantar Gabut kali ini, dan hari ini kita kedatangan paket lagi. Jadi sesuai judulnya, ini adalah Anbernic RG35XX-H. Jadi aku pernah nge-review Anbernic RG35XX yang lama. Terus tahun 2024 awal ini keluar yang baru, new version. Juga keluar beberapa varian termasuk RG35XX-H ini. Jadi ini sesuai namanya 35XX-H, H-nya itu berarti dia horizontal karena ini form factornya dia horizontal, jadi melebar. Sementara RG35XX yang lama itu kan vertikal ke atas. Oke, jadi ini kotaknya seperti ini. Ini Anbernic RG35XX-H. Ya. Kita buka kotaknya. Ya. Jadi di dalamnya kita langsung disambut dengan unit konsolnya. Terus di sini ada apa lagi nih? Oke, ini ada tempered glass sama manual. Manual book, tempered glass. Juga di sini ini kita di kotak ini kita dapat kabel charging ya. Terus kita singkirkan dulu, kita langsung fokus ke unitnya dulu. Oke, itu tadi untuk unboxing singkatnya ya. Jadi Anbernic RG35XX ini sudah 1 minggu aku pakai, dan ini sudah banyak hal yang bisa diceritakan. Kita mulai dari dimensi fisiknya dulu aja. Jadi layoutnya dia horizontal ya, RG35XX-H, H-nya itu horizontal. Untuk yang varian basicnya ada yang vertikal seperti RG35XX yang lama. Juga ada satu lagi RG35XX SP yang bentuknya kayak Game Boy Advance SP. Seperti ini. Untuk yang RG35XX ini seperti ini. Ini adalah tampilan depannya, warna silver transparan. Jadi di depan ini face buttonnya, ini layoutnya punya Nintendo ya. Di sisi bawah ini ada 2 analog, walaupun selama penggunaan 1 minggu ini yang terpakai itu kebanyakan adalah analog sebelah kirinya ini. Kalau yang kanan ini kayaknya dia ada aja sih. Oke, di pad 4 arah, ini tombol select di sini, dan ini tombol start. Untuk tombolnya ini suaranya nggak terlalu berisik juga sih. Ini bisa kalian dengerin, deketin ke mic. Ini tombol face buttonnya ya. Sementara untuk tombol shoulder buttonnya, dan ini kalau kalau RG35XX yang nama itu kan kalau digoyang dia kan bunyi rattle-nya kerasa. Kalau ini cukup minim. Saya deketin ke mic. Rattle-nya sudah berkurang jauh ya. Terus ini shoulder button L1 L2. Terus ini R1 R2. Terus ini shoulder buttonnya, ini ada L1 L2, R1 R2 di sini. Terus ini untuk suara tombolnya, dia sebenarnya udah agak lumayan ya, tidak terlalu berisik. Kalau kalian mau dengar, saya deketin ke mic. Untuk suara shoulder buttonnya, nggak terlalu berisik ya. Jika kalau di RG35XX yang lama itu aku punya komplain dikit, kalau dia itu kalau digoyangin suaranya rattle, terutama dari trigger shoulder buttonnya di belakang itu. Kalau yang ini agak berkurang lumayan, nggak terlalu berisik ya kan, nggak terlalu berisik ya, masih ada sih, cuman udah berkurang jauh. Oke, sisi atas kita lihat ini shoulder button. Terus ini ada jack 3,5 mm untuk audio. Ini adalah USB-C-nya ada 2, yang ini untuk OTG, yang sini dia OTG dan untuk charging. Ada markingnya kok, jadi kalian nggak salah colok. Ini ada micro apa mini USB, mini HDMI ini ya. Terus ini tombol function. Di sisi kanan ini ada tombol power, dan ini tombol reset.
Di sisi bawah ini kita ada speakernya ini stereo ya. Juga ada 2 slot untuk micro SD. Yang sebelah kiri ini dia OS-nya ada di sini, micro SD yang sini. Kalau kalian mau nambah game itu bisa ditambahkan di micro SD yang sebelah kanan ini. ROM-nya bisa kalian simpan di sini. Di sebelah kiri ini hanya ada volume rocker ya, up and down. Sisi belakang ini ada semacam tambahan karet atau spons ya, ini untuk membantu grip supaya nggak licin. Secara ergonomi daripada RG35XX yang horizontal, aku lebih suka ini sih, karena ini posisinya lebih enak karena gripnya lebih luas. Oke, langsung kita nyalakan aja. Ini posisi masih pakai firmware bawaannya ya, dia udah mulai booting. Oke, itu tampilan awalnya. Ini sebenarnya di ROM bawaannya itu emulator itu ada 2. Jadi yang ini game room ini juga ada dia basicnya dari RetroArch yang di RA Game ini. Ini basicnya RetroArch. Kalau kalian nyari emulatornya akan lebih lengkap di RetroArch juga, tapi secara performa sebenarnya sama aja sih. Tidak ada perbedaan signifikan. Juga di ini juga kalian bisa menu lainnya, ini ada favorit, jadi kalian bisa nyimpen gamenya. Jadi nggak perlu kalian nyari satu-satu di sini, ini bisa kalian simpen. Misalnya ini kalian mau nyimpan Dino Crisis 2 ini, jadi nggak perlu buka emulatornya, cukup di favorit aja. Dengan tombol start ini nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini ada history, jadi ini ada history game yang dimainin. Juga search, kalau misalnya kalian mau mencari langsung. Misalnya kalian mau nyari Zelda, ini kita ketik aja Zelda. Ini dia akan muncul semua game Zelda yang ada, dan ini ada, kalau ini tulisannya RA di sini, ini berarti dia pakai basic yang RetroArch. Untuk gamenya sendiri ini bawaan dari Anbernic-nya udah banyak banget ya. Kalian mau cek dari RetroArch, ini game PSP, ROM-nya sudah disediakan, Dreamcast juga, PlayStation, ini juga ada. Ini dia mentok hanya di PSP ya, dan game-game konsol generasi sebelumnya. Perlu jadi perhatian juga ya, walaupun dia bisa game PSP, tapi belum tentu dia lancar game PSP ya. Jadi kalian pasti akan menemukan di beberapa game PSP yang agak berat kayak GTA ini, dia akan stuttering, bahkan frame drop ya. Jadi perlu diperhatikan game apa aja yang mau kalian mainin. Anbernic RG35XX ini kan dia pakai OS bawaannya Anbernic. Ini sebenarnya sudah cukup untuk penggunaan kasual ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah ini untuk secara tampilan emang bukan yang paling bagus. Untuk settingan tampilannya aja dia hanya bisa ganti background. Yang pilihannya ya gimana ya? Kurang variatif aja menurut aku. Dia cuma bisa ganti background sama style ikonnya aja, mau yang seperti ini atau mau yang model seperti ini. Jadi emang agak kurang. Juga perlu kalian perhatikan, biasanya micro SD bawaannya dari Anbernic itu kualitasnya agak perlu dipertanyakan sedikit. Jadi ada baiknya ini micro SD-nya kalian ganti, dan kebetulan juga
Itu yang saya lakukan. Jadi kalian bisa download ROM-nya itu di websitenya Anbernic, itu mau yang OS-nya aja atau mau yang sudah include dengan ROM gamenya. Itu cara instalasinya gampang banget, kalian tinggal siapkan micro SD kosong, pastikan yang minimal kualitasnya bagus ya. Kalau saya pakai ini yang untuk penggantinya saya pakai micro SD dari Tim Group yang kelas V30. Itu untuk ngeflashnya juga kalian tinggal install aja Rufus, cari di Google ada. Tinggal siapkan image-nya, tinggal di flash, nanti masukkan ke sini, nanti udah beres. Itu untuk micro SD-nya ya, jadi perhatian. Nah, ini akan saya matikan karena sebenarnya saya udah flash ROM baru menggunakan ROM-nya Batocera. Jadi ini micro SD-nya yang harus saya keluarkan. Kebetulan yang saya beli ini dia micro SD-nya pakai merek Hexemi ya. Walaupun ini kelasnya V30, cuman saya agak kurang yakin. Tapi ini udah lumayan karena RG35XX yang lama itu dia pakai micro SD generik yang nggak ada mereknya itu. Ini agak mendingan dia pakai micro SD dari merek Hexemi ya. Oke. Sementara untuk yang di micro SD saya yang ini, yang Tim Group ini udah aku flash ROM-nya Batocera. Ini tinggal kita masukin aja ke sini dan kita booting. Ya, itu kan tampilan bootingnya udah berbeda. Ini menggunakan ROM-nya Batocera. Cuman ini masih versi alpha atau versi beta ya. Jadi ini masih dalam pengembangan. Karena kalau saya baca-baca itu, Anbernic itu mereka nggak mau rilis code-nya. Jadi untuk pengembang custom ROM itu agak terhambat. Bahkan ada beberapa yang nggak buat custom ROM untuk ini. RG35XX, cuman Batocera masih bikin, Garlic OS kayaknya bikin, juga ada beberapa custom ROM lain yang ini sudah loading Batocera. Ya, nah dia tampilannya lebih enak untuk Batocera. Juga untuk fitur-fiturnya sebenarnya mirip-mirip, cuman saya lebih suka tampilannya Batocera, lebih kelihatan clean aja. Cuman minusnya kalau pakai Batocera ini ada beberapa kendala, yaitu yang pertama yang paling kerasa itu baterainya jadi boros banget. Bahkan di posisi dimatiin itu dia masih ngedrain baterai. Jadi kalau posisi ROM Batocera ini kalau saya matiin, ketika saya tinggal itu nanti kalau saya mau main lagi dia baterainya habis. Jadi Batocera ini dia agak boros baterai. Untuk secara fitur tampilannya ya ini secara user experience ini lebih enak dilihat. Itu tapi secara fungsi sebenarnya sama aja. Kalau kalian nggak mau ribet sebenarnya pakai ROM bawaannya aja nggak apa-apa. Cuma pastikan micro SD-nya kalian flash baru dan ditaruh di micro SD yang lebih bagus kualitasnya. Cuman sayangnya kalau kalian beli di OS-nya Anbernic langsung, biasanya segelnya ditaruh di sini. Jadi kalau kalian custom ROM, garansinya void. Emang Anbernic ini rada-rada emang. Jadi gimana menurut kalian dengan harga yang ditawarkan? Apakah worth membeli sebuah konsol gaming handheld seperti ini? Menurut saya sih worth aja ya. Jadi dengan harga yang ditawarkan ini kita udah all in ya, mau main game apa aja, up to game PSP semua bisa. Tapi perlu jadi catatan tidak semua game akan 100% lancar ya di sini ya. Jadi ada beberapa game yang mungkin dia tidak bisa berjalan mulus 100%, akan terjadi frame drop bahkan stuttering. Tapi di luar itu kalau kalian hanya ingin main game dari kelas PS1 atau game-game dari Game Boy ini udah lebih dari cukup. Jadi kira-kira itu, ini adalah review dari Anbernic RG35SXH.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe jika kalian belum, dan sampai jumpa di video berikutnya.